Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Oke, siap. Senantiasa diberikan banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini teman-teman, kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita tentang kondisi tanaman durian kami yang kemarin mengalami kondisi kering-kering daunnya dan kuning ya, maksudnya menguning sama agak keriting-keriting karena perakarannya tidak berkembang disebabkan waktu proses penanamannya di sini arealnya areal air sehingga banyak menggenang dan membuat perakarannya itu bajakan teman-teman. Ini setelah diangkat, ini kondisinya masih bertahan ya, cuma daun-daun tunas mudanya seperti itu ada yang kering, tapi yang tunas-tunas tua masih bertahan. Nanti biasanya 3 bulan ke depan sampai 4 bulan dia akan terubus daun baru, tunas baru kalau sehat ya. Yang jelas ini kondisinya, loh, airnya di situ menggenang. Nah itu biasanya waktu dulu belum diangkat tinggi itu terendam akarnya seperti ini. Nah ini nanti kami juga mau berbagi cerita tentang bagaimana cara penanaman tanaman durian khususnya di lahan tanah liat lempung ya teman-teman. Nah tanah liat lempung di daerah kami seperti ini ya teman-teman. Ini proses penanamannya harus dilakukan digunduk setinggi ini ya. Ini setinggi itu di atas lututnya Mas Suhar ya teman-teman. Jadi setelah diangkat seperti ini ditinggikan, tanahnya ini diambil bagian tanah-tanah lapisan atasnya ya teman-teman. Bagian atasnya topsoilnya lah, tanah-tanah yang topsoil yang mawur, bukan tanah-tanah yang bagian dalam. Tolong jenengan pacul ke sing bawah mas, kalenan biar tahu tanahnya. Jeret. Nah seperti ini tanah di daerah kami yang bagian bawah yang tanah jadi tanahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang tanah bagian bawah itu seperti ini masih mending. Ini kita sih bagian anu toh, tanah sing saya toh. Nggih. Nah, tanah sing boten saya pundi Mas, jan kowacul untuk jeruk. Nah, dicangkul itu sampai bunyi seperti itu, teman-teman. Nah, nih. Nah, ini tanahnya itu seperti ini. Ini kalau ada air hujan biasanya tanah yang seperti ini nih. Ini dia menyimpan air dan air nggak mau lari kemana-mana ya, misalnya lari lama lah istilahnya teman-teman ya, lama sekali dia larinya, hilangnya, meresapnya lama. Itu menyebabkan ketika kondisi air terlalu banyak terus kemudian kita nanam duriannya salah posisi ketinggian, itu biasanya akan mengakibatkan akar terendam dalam kurun waktu yang lama ya, tergantung seberapa banyak air yang tersedia di sini atau istilahnya curah hujannya itu sesering apa, atau seberapa banyak kita melakukan penyiraman di musim kemarau. Kalau terlalu over biasanya airnya akan anteng ya, dia tidak bisa lari kemana-mana airnya seandainya terjadi peresapan itu tidak cepat, sehingga nanti kalau kita salah melakukan proses penyiraman di tanah jenis seperti ini, misalnya penyiraman 2 hari 3 hari sekali, kita siram banyak-banyak, besoknya lagi kita siram banyak-banyak. Kadang kalau yang teman-teman melihat tanaman duriannya kayaknya kok subur, siram lagi banyak-banyak lagi terus. Nah akhirnya kondisi jenis tanah seperti ini kalau disiram air banyak-banyak biasanya karena dia airnya itu anteng ya, anteng nggak meresap ke sana kemari kalau di musim kemarau, karena di bagian sana misalnya ini apa namanya kering, karena kalau kemarau kan yang lingkar sini kering, lingkar sini kering, nah yang bagian sini yang apa namanya basah karena disiram terus. Nah akhirnya air itu nggak bisa menembus yang kering ke sana, mau menembus gitu karena terlalu lengket gini, air anteng, air tenang, besoknya siram lagi, nah yang terjadi akar itu menjadi busuk teman-teman ya, akar menjadi busuk dan bagian ujung-ujungnya biasanya itu kayak kropos kering dipatahin gitu, kayak hancur, mudah hancur. Nah makanya kita harus siasati untuk penanaman durian khususnya di lahan tanah jenis seperti ini harus kita sering gemburkan ya teman-teman.
tanah-tanah yang beronggal-beronggal gini harus sering kita gemburkan, kita campur dengan bisa arang sekam, bisa dengan sekam mentah ya, berambut ya kalau di tempat kami namanya, untuk membuat tanahnya menjadi poros ya. Nah seperti ini kita sudah naikkan ketinggian kurang lebih hampir 1 meter ya. Ini terus kita lubang tengahnya seperti ini, dan jangan lupa teman-teman, biasakan kalau nanam durian jangan sampai dikasih kohe ya, baik kopi fermentasi maupun yang belum. Ini mas jenengan dalemi malih mas, jeruk ini malah gede. Nah ini seperti ini, dia posisi akarnya itu sudah di atasnya parit teman-teman. Jadi ketika parit ini nanti banyak airnya, otomatis di situ nanti akar itu sudah aman. Jadi seandainya ini kita sudah gundukkan setinggi kurang lebih 1 meteran, nah ini otomatis posisi akar itu nanti seandainya banyak air di parit pun dia sudah aman, tidak tergenang. Nah seperti ini tanah yang sudah kita bikin mawur, kita ada campuran arang sekam ini ya, dikit-dikit. Harusnya kalau ada teman-teman yang nggak ada arang sekam bisa menggunakan berambut atau sekam mentah, itu bisa untuk membuat ininya tanahnya menjadi mawur atau gembur. Oke. Dolomitnya ente mas. Nanti setelah dilakukan penataan seperti ini teman-teman, ini sudah dibentuk lubangnya seperti ini. Jangan lupa nanti ya kita tabur dolomit, karena ini musim hujan. Nanti kita tabur dolomit dikit-dikit bagian atas ini. Terus nggak usah dilakukan pemupukan ya teman-teman. Atau teman-teman kalau yang ingin memberikan pupuk dikit gitu nggak masalah ya. Tapi kami biasa nggak kami kasih pupuk dulu, kami biarkan dulu, karena di dalam tanah sini sudah mengandung banyak nutrisi tentunya dari tanah-tanah yang ada. Baru nanti setelah 1,5 bulan atau 2 bulan, atau kita lihat perkembangannya, kalau dia mulai sudah pecah mata tunasnya itu, baru kita lakukan pemupukan ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kan mata tunasnya ini belum pada pecah. Nah, itu ini kondisi tanaman porang-porang kami teman-teman. Kondisinya seperti ini. Kemarin habis 18 hari nggak hujan. Wes, ada pada geledak itu yang tunas-tunas awal, tunas-tunas susulan masih aman. Oke, ini kondisi tanaman durian kami dan tanaman porang-porang kami. Oke, sip. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pastikan tanah aman, gundukan tinggi, jangan terlalu dalam menggali ke dalam tanah, khususnya di tanah-tanah hitam. Tanah merah itu masih aman ya, karena dia air gampang meresap. Tapi kalau tanah hitam, jangan coba-coba teman-teman nanam kemudian perakarannya sana itu dipendem ya. Digali, dikubur dalam-dalam. Siap-siap itu nanti tanaman duriannya 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun tidak bakalan berkembang. Itu pasti kasusnya seperti tanaman durian ini ya. Ini 1 tahun nggak ada perkembangan sama sekali, karena memang kemarin posisinya di situ bacak tempat air. Nah pun mas tabur gede-gede. Ini kita tabur dikit-dikit aja teman-teman ya, seperti ini, untuk menambah kondisi penetralan pH tanahnya. Karena di sini memang tanah liat lempung itu dia gampang menyimpan air ya. Pun cekap. Nah ini setelah kita tabur dolomit seperti ini, kita masukkan bibitnya ya. Kita masukkan bibitnya. Sip. Nah seperti ini nggak masalah ya teman-teman. Kita agak pendam dikit ini karena memang posisinya sudah di atasnya ini. Jadi kita tata tanahnya, kita tarik keluar. Ini durian jenis OC teman-teman, duri hitam. Oke sip. Nah untuk teman-teman kalau beli bibit, pastikan membeli bibit yang bagus itu perakarannya yang sehat, yang sudah karantina beberapa bulan, ditandai dengan kondisi daun yang bagus dan mata tunasnya itu sudah mau muncul, meskipun belum pecah tapi sudah ada tanda-tanda. Kemudian pilihlah yang percabangannya dari 4 arah mata angin itu sudah bagus ya semuanya ya. Jadi supaya nanti dia pertumbuhan cabang rantingnya lebih bagus dan lebih maksimal, lebih cepat. Nah ini contoh
yang istilahnya sudah bagus seperti ini teman-teman ya. Ini kemarin memang kan kondisinya yang di situ kurang bagus, nanti akan kita tambahi satu di situ dulu sebagai sulaman ya, karena kita ingin mengejar ketertinggalan dengan pohon-pohon yang lain. Kalau ngandalin yang itu kan nanti dia masa recovery itu kurang lebih hampir 4-5 bulan, 3 bulan paling cepat. Otomatis dia hanya menyehatkan saja, tidak tumbuh. Nah ini akan kita sulami yang di situ sampingnya, tidak apa-apa, nanti besok kita sambung tempel. Nah seperti ini teman-teman. Setelah kita tanam, kita posisikan mas niki madepe sing cabangnya kurang akeh pundi jenengan iris-irin. Nah, kita potong dulu ini cabang rantingnya biar kelihatan mana yang kurang. Akan kita geser. Oke, sip, ngoten. Bon, sip, apa-apa ngeten. Oke, sip, sudah seperti ini. Posisinya tepat. Kemudian kita urupkan tanah kiri kanannya ini. Nah, ini tanah-tanah sudah kita pilih tanah yang gembur, yang mawur ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya perakarannya itu nanti lebih mudah untuk lari ke sana kemari. Dan ini sudah ada arang-arang sekamnya, campurannya tanahnya ini. Ini membuat tanahnya menjadi mawur. Yang semula tanahnya keplak ya, keplak gitu. Kita kasih ini, dia menjadi poros. Kemudian perakaran insya Allah nanti akan lebih mudah untuk lari ke sana kemari, mempercepat pertumbuhannya. Nah ini karena musim hujan dan tentunya ini adalah bibit baru, dia butuh air. Tetap kita kondisikan agak cekung dikit ya, sini agak cekung dikit. Tujuannya nanti kalau musim hujan, curah hujan datang gitu, bagus airnya banyak yang masuk ke sini. Karena kondisi tanaman yang masih baru seperti ini, perakarannya belum jauh, sehingga dia membutuhkan suplai air yang lebih banyak. Dan nggak masalah meskipun kita kondisikan seperti itu, karena sudah kita tinggikan hampir 1 meteran lebih nih. Nah ini ya teman-teman, di atas lututnya Mas Suhar ini nggak masalah, kita kondisikan tetap aman. Nah jadi setelah kita tanam seperti ini ya teman-teman, duriannya jangan pernah melakukan pemupukan apapun ya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan pernah melakukan pemupukan apapun, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia. Pokoknya nggak usah, tangannya anteng diem ya, tangannya anteng diem, nggak usah macam-macam, nggak usah gatelen lah ya, dikit-dikit pengen mupuk, dikit-dikit pengen mupuk, nggak usah. Setelah seperti ini, biarkan tanaman durian kita selama kurang lebih 1,5 bulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Kita lihat perkembangannya. Kalau sudah mulai pecah mata tunasnya, baru boleh kita lakukan pemupukan teman-teman. Dan itu pun pupuknya dosisnya tidak boleh banyak-banyak. Misalnya kita mau pakai NPK 16 gitu, itu cukup 1 sendok saja dulu, tidak apa-apa, karena ini masih pohon kecil, perakarannya juga masih perakaran lembut. Nanti tambah bisa menggunakan karate boron 1/4-nya sedikit, jadi 1 sendok lawan 1/4 sendok. Terus kita taburkan di sini, ces, jangan di situ pupuknya ya, pupuk di sini, ces. Nah kalau teman-teman pengen menggunakan pupuk kandang yang sudah fermentasi boleh, tapi di sini posisinya naruhnya, taruh di sini, di lingkar luar. Terus nanti kita timbun dengan menggunakan tanah-tanah yang di sekitarnya ini, sehingga nanti sekitar kurang lebih setengah tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, akar sudah sampai sini, nggak masalah itu ya. Tapi kalau seperti ini jangan coba-coba menggunakan pupuk kandang. Nggak usah pupuk kandang, nggak usah pupuk kimia, dan nggak usah pupuk-pupuk yang lain. Nggak usah semprot-semprot di sini menggunakan pupuk-pupuk POC dan lain sebagainya. Pokoknya anteng, diem, dan nggak usah aneh-aneh. Cukup air saja. Seandainya ini musim hujan, cukup air hujan. Seandainya nanti nggak ada hujan, siramlah 2 hari 3 hari sekali kalau pas mogok hujan. Oke teman-teman. Ya kalau teman-teman ingin nyempret ini nyepray menggunakan insektisida, tidak apa-apa. Insektisida misalnya biar nggak dimakan-makan daunnya, tapi itu kalau memang kondisinya memang sudah genting. Tapi kalau tidak usah. Oke, kita tabur dulu dikit lagi. Oke, selesai ya teman-teman, seperti ini teknisnya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan penanaman durian, pastikan untuk di daerah yang datarannya rendah, pastikan yang di tanahnya liat lempung, menggunakan teknis seperti ini, ditinggikan tanahnya supaya perakarannya tidak baceken. Oke.
Sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah semangat kita semua ke depan untuk lebih baik lagi, dan bisa menambah ilmu kita bersama supaya ke depan semakin luas wawasan kita, semakin banyak perbendaharaan ilmu kita bersama, sehingga nanti ke depan kita semakin baik lagi, semakin maju lagi, dan semakin banyak keberkahannya. Oke ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.